Ketemu lagi di Cangkruan Embongan. Gimana Cak El? Alhamdulillah baik. Mbak Tarjo? Baik, Alhamdulillah. Saya juga Cak Abang dalam keadaan sehat pula hari ini. Nah, sekarang saya kebetulan mau cerita sama Cak El Ya, tentang boleh. ponaan saya. Nah, ini ponaan saya ini kan sekarang juga kebetulan dalam keadaan pandemi tidak sekolah, jadi daring. Iya. Saya melihat kebanyakan keponakan ini selalu bermain tapi dalam artian ya setiap kali tidak lepas dari handphone. Nah, sekarang saya kebetulan apakah yang dialami oleh Cak El juga seperti itu, dan menurut Cak El bagaimana Iya. pendapatnya Cak El? Terima kasih. Jadi sharing sama kebetulan. Saya punya ponakan, teman-teman anaknya teman-teman saya itu mengalami hal yang sama. Jadi kalau boleh saya ceritakan latar belakangnya sebelum masuk ke game online itu apa. Jadi ini kalau ada kekurangan, jadi saya mohon maaf karena mungkin ini keterbatasan saya dalam meresum dari beberapa bacaan saya. Silakan mencari keterangan lebih detailnya soal proses ataupun sejarah terjadinya game online sampai sekarang. Sepengetahuan saya adalah setelah Perang Dunia Kedua, perekonomian dunia pada hancur, disitulah muncul ada kelebihan, yaitu munculnya bahwa orang berusaha untuk berbisnis dalam berbagai macam apapun. Nah, di Jepang waktu itu seorang pengusaha punya labelnya Nintendo, akhirnya melirik ke permainan meskipun awalnya bisnisnya bukan di permainan atau game. Nah, dari itu muncul ide-ide untuk seluruh dunia sampai ke eranya Nokia misalnya, kalau handphone waktu tahun 90-an begitu terkenal dengan slogannya Connecting People misalnya, itu di samping sebagai alat komunikasi juga memunculkan game untuk mengisi waktu kekosongan ataupun waktu-waktu senggang kita. Tujuan awalnya seperti itu. Dan di era-era yang lama itu dibutuhkan sebuah konsol alat ya untuk bermain game. Setelah makin ke sini tahun 2000-an ke atas, karena eranya internet yang begitu meluas secara global, maka kita dipermudah dengan adanya game tersebut. Di setiap handphone kita, kebetulan hampir 80% penduduk Indonesia memiliki minimal satu handphone. Untuk ada permainan dari usia anak kecil SD sampai dewasa pun menyukai hal ini. Lah, dari tujuan awalnya untuk mengisi kekosongan waktu berubah menjadi kebiasaan-kebiasaan, kesukaan yang kalau tanda kutip edik gitu ya, kita ketergantungan. Karena industri game ini juga membuat orang supaya jangan sampai lepas dari game, karena itu pasar mereka, pendapatan mereka di situ. Muncul problematika dalam kehidupan keluarga atau seorangan ya, individu-individu itu. Antara lain ya, kalau dulunya harusnya permainannya sehari 30 menit sampai sejam, bisa berlama-lama, dan itu bagi seorang anak efeknya dimarahi orang tua dan sebagainya. Tidak belajar atau melalaikan tugas-tugas kewajiban di rumah, termasuk jarang ini merespon orang lain karena sibuk dengan dirinya sendiri. Itu efek-efeknya salah satunya. Tapi di samping itu industri game online tentunya kalau sekarang itu ada perubahan-perubahan, yaitu untuk memunculkan bibit-bibit atlet. Kalau kita ketahui kemarin Asian Games yang terakhir ini ya, betul, tahun 2019 sebelum pandemi itu sudah masuk ke kualifikasi cabang olahraga. Iya, kualifikasi cabang olahraga di Asian Games. Yang saya dengar di SEA Games nantinya di Filipina
itu sudah masuk ke cabang olahraga resminya. Entah kedepannya itu sampai masuk ke Asian Games, masuk ke Olimpiade, saya kurang tahu, tapi potensi itu ada. Seperti halnya bulu tangkis dulu kan belum masuk di cabang resmi, sekarang sudah masuk sampai level Olimpiade. Nah untuk pertandingan khusus untuk game-game tertentu sudah sampai ke nasional, dan Indonesia cukup disegani karena sering juara 1, juara 2, berapapun lah, tapi cukup disegani. Itu kelebihan-kelebihannya, jadi menimbulkan potensi untuk jadi atlet. Di situ akan didapatkan ketenaran, dapatkan keuangan, dan mengharumkan nama baik bangsa. Tentunya kelebihannya untuk dengan model sekarang. Tapi di sisi lain banyak juga kelemahan-kelemahan yang tidak berprestasi, karena dari seluruh pemain, kita ngomong Indonesia ya, seluruh pemain game online yang prestasi hanya paling 1% sampai 5% gitu aja. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Ada sisi positif, ada sisi negatif, dan itu tugas kita masing-masing untuk bagaimana memaknai tentang hal itu. Baik, gitu. Itu tadi perkembangan yang sempat diceritakan sama Cael. Nah sekarang kita sama-sama ingin tahu bagaimana menurut Mbah Tarjo tentang perkembangan game untuk saat ini, yang tadi sudah kita lihat atau kita dengar dari Cael perkembangannya sampai sejauh itu Mbah. Gitu. Jadi sekarang menurut Mbah Tarjo bagaimana? Baik, terima kasih. Wah, game ya, game online ini bagi saya mungkin hal baru. Karena zaman saya mungkin belum begitu meluas ya. Mungkin yang main itu yang orang-orang kaya yang punya konsol aja ya. Enggak semua orang bisa. Kalau sekarang hampir semua orang bisa masalahnya. Iya, baik. Untuk sisi positif saya tidak mensoroti. Dan yang jelas ini kan fenomena alam. Fenomena alam itu adanya HP itu tidak bisa dipungkiri. Adanya teknologi tidak bisa dipungkiri kan gitu, tidak bisa ditolak. Ini alamnya. Nah, sehingga apapun diterima atau tidak terima itu berpengaruh pada kehidupan. Lalu saya dengar tadi game itu kan kaitannya dengan hiburan. Game online itu kan hiburan. Awalnya kan hiburan. Dan saya pikir sekarang pun tahap pertama kali orang menyentuh pasti berkait dengan hiburan. Artinya pengisi waktu senggang, atau tadi dikatakan mungkin karena terlalu banyak di rumah daring akhirnya diisi dengan game. Game online atau offline tapi game ya. Dan game itu sendiri kan memang permainan. Jadi kalau dulu secara fisik, sekarang ternyata melalui maya tadi ya. Download dari App Store atau Play Store. Kalau dulu mungkin permainan di kampung-kampung itu ya, yang ada waktunya, sore hari atau gimana. Nah, ini saya akan melihat dari sisi negatifnya, supaya semua nanti juga bisa mencermati dalam ketika game online ini sudah berjalan, maka juga tidak keliru juga ketika para pakar, ahli itu mulai meneliti nilai negatifnya apa. Misalkan dari sisi kesehatan, olahraga itu secara umum kan adanya keseimbangan antara fisik, pikiran, kalau perlu hati. Misalkan sepak bola, tentu dilatih secara fisik, mulai dari lari, squat jump, push up, apapun berkait dengan fisik, jasmani. Di situ berarti ditunjang dengan asupan atau makanan, nutrisinya. Setelah itu terjadi sirkulasi, pengeluaran keringat dengan baik, maka ketika olahraga itu beroutput menjadi sehat. Nah, ketika latihannya sendiri sudah sehat, apalagi nanti dilanjut dengan game, dengan permainan, kerjasama di situ, maka manajemen pikiran, melatih strategi, melatih mengingat dari perintah-perintah pelatih, itu pikirannya dijalankan. Lalu juga secara hati dia berusaha mengendalikan diri bagaimana
bekerja sama yang baik dan juga mengendalikan diri untuk tidak nafsu, tidak egois, atau bahkan tidak mudah marah. Nah, kan kita lihat itu sepak bola nanti ada yang emosional sampai memukul wasit, memukul lawan. Ini kan manajemen hati dan pikiran. Nah, persoalannya ketika masuk pada game online, apakah manajemen kesehatan tadi masuk di situ? Jadi kalau orang itu duduk 3 jam ya kemungkinan, bisa lebih ya? Paling minim Saya dengar ada yang meninggal karena lebih dari 17 jam ya. Nah, pernah ada isu-isu seperti itu. Kan mestinya game ini bagaimana menjadi sehat. Tapi ketika orang duduk 1 jam lebih, secara teori kan itu sudah nggak sehat. Duduk 1 jam lebih, mungkin nyetir mobil itu dalam 1 jam harus turun untuk jeda, relaksasi. Apakah anak yang game ini juga mengenal itu? Lupa. Nah, biasanya atau kelupaan. orang tuanya juga mengenal manajemen kesehatan ini? Nah, itu. Atau setelah relaksasi pun apa juga mengeluarkan keringat? Nah, ini perlu penelitian, baik orang tua maupun ahli, termasuk ahli kesehatan, ahli olahraga. Ini jalan tengahnya bagaimana? Sehingga game ini tidak dilawan secara frontal, tapi juga di manajemen dari sisi kesehatan. Iya. Kira-kira begitu. Kalau itu sisi kesehatan, Bang, Ya. kan banyak faktornya. Antara lain terbengkalainya tugas-tugas dari yang kita harusnya lakukan. Oh ya. Terus waktu belajar agak malas-malasan. Sehingga itu kan berhubungan dengan pelajaran dan cita-cita kita ke depan yang normal harusnya. Bagaimana? Dari sisi waktu, bahwa game ini kan di situ sedang terjadi proses rasa senang. Yeah. Rasa senang karena hiburan ya. Betul. Hiburan itu pada umumnya dilakukan ketika setelah melakukan sesuatu yang membuat fisik penat dan pikiran penat. Misalkan mungkin orang merokok, itu karena penat berpikir akhirnya dengan jeda merokok. Tapi bisa juga dengan jeda bermain game. Berarti bermain game ini adalah jeda setelah melakukan tugas utama. Tapi pada prakteknya ini dirubah. Game itu sendiri menjadi konsentrasi. Ya, jadi bangun tidur langsung pegang game. Itu diingatkan untuk tugas pokoknya sudah nggak bisa, sudah marah, karena marahnya dalam arti situasi senangnya terpotong dan dia dihadapkan kepada pekerjaan pokok yang membuat penat, yang tidak dia senangi, dia tidak senangi karena berupa kewajiban, misalkan membuat PR atau pekerjaan, atau harus mengepel lantai, atau apa, menyapu. Ini kan, waduh, penat ini. Wah, yang keluar apa? Kata-kata umpatan yang nggak menyenangkan. Jadi ini dalam segi manajemen waktu aja, apakah si anak ini secara mandiri bisa memanajemen waktu? Logikanya orang tua aja susah mungkin. Nah, ketika orang tuanya menghadapi situasi seperti ini, apakah setiap saat harus mengingatkan si anak untuk ayo kerjakan itu, ayo kerjakan itu, dan terus menerus seperti itu? Ini kan tantangan bagi orang tua. Ini dari segi manajemen waktu, maka telah meluangkan waktu secara porsi besar untuk hiburan. Sehingga ini yang harus dipikirkan juga. Ketika dia nanti ada kesulitan di dalam hidupnya, maka hiburan apa lagi nanti yang dia ingin dapatkan setelah main game itu sudah bukan hiburan, sudah hal yang biasa. Atau durasinya yang dinaikkan, atau justru meningkat pada judi, atau bermain game ekspedisi, atau bertempur dengan lawan online-nya, sehingga saling bersaing itu untuk mengisi menghibur kepenatan hatinya. Nah, kalau sudah terjebak di situ berarti manajemen waktu sudah nggak bisa dimanajemen. Dia akan semakin terhibur ketika waktunya semakin lama. Duduk di dalam meja game atau meja komputer misalkan. Sehingga
dari manajemen waktu ini sudah melalaikan. Nah ini yang perlu dipikirkan juga. Itu kalau dari manajemen waktu kurang lebih penjelasan dari Mbak Tarjo seperti itu rekan-rekan. Jadi di luar itu masih banyak lagi yang perlu kita bicarakan. Selain manajemen kesehatan itu yang sudah dijelaskan, manajemen waktu, ada lagi nggak Pak yang ini efek samping dari keadikan ini ya, dari ketertarikan terus-menerus terkait dengan kesehatan tadi masih ada terkait sedikit adalah tentang nanti berkait dengan kondisi tubuh. Ketika orang itu olahraga game sepak bola atau game badminton atau apapun aja atau renang, fisik menjadi jauh lebih baik, lebih segar, lebih fit, dan komposisi otot dan daging ini lebih ideal. Tapi bagaimana dengan yang duduk, olahraga dengan duduk tadi? Biasanya ini perlu dipertimbangkan ya. Terus berikutnya adalah mengenai manajemen cita-cita. Tentu orang tua juga punya cita-cita anaknya menjadi sesuatu. Si anak juga mungkin mempunyai cita-cita menjadi sesuatu. Seandainya game ini menjadi tujuan hidup, apa benar demikian? Apa orang tuanya memang sudah sepakat? Itu saya kira hak, itu silahkan aja. Berarti memang mau dididik untuk menjadi gamer di dalam hidupnya. Soalnya ada contoh yang sukses memang. Ada contoh yang sukses. Namun demikian ada ketika orang tuanya itu ternyata punya cita-cita lain, barangkali meneruskan pekerjaan orang tuanya, profesi orang tuanya, maka si anak kan harus juga melakukan kebiasaan untuk menunjang cita-cita itu, ya kan? Misalkan bapaknya bercita-cita anaknya menjadi tentara, berarti apa? Kesempurnaan fisik, kesempurnaan pikiran, kesempurnaan mental, manajemen waktu tadi, ini kan harus terbentuk karakternya. Dan berikutnya si anak secara mandiri harus bisa mengontrol pembentukan karakter ini. Nah, ini pesan bagi orang tua. Seandainya punya cita-cita lain selain gamer ini, tentu harus dipikirkan manajemen karakter. Manajemen karakter, karena karakternya nanti bisa berubah. Misalkan ketika mungkin menjadi pekerjaan tertentu, di dalam pekerjaan maka dituntut sebuah konsentrasi yang membuat pikiran dan fisik ini terkuras. Etika juga. Nah, etika juga. Tapi ketika sudah bermain game, latihan pembentukan karakternya di mana? Karena dia tidak pernah interaksi dengan orang. Nah itu. Sehingga yang dimaksud etikanya bagaimana? Kan gitu. Interaksinya sesama gamer dan jarak jauh biasanya. Jarak jauh. Tapi kan jarak jauh, sehingga tidak bisa tetap dirasakan. Muka. Rasakan rasa hatinya ini bagaimana kan nggak pernah didapatkan. Dan kebetulan kita sebagai manusia kan makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Son politikon. Iya. Harus tahu tahu sopan santun dan sebagainya yang harus kita latih juga bertemu dengan banyak orang. Untuk selain manajemen kesehatan, manajemen karakter, manajemen cita-cita, ini mempengaruhi pola pikir dan hati dari permainan ini. Kira-kira ada efek nggak, Pak? Nah, ini menarik. Ketika orang itu menggunakan akal, maka akal itu sangat tergantung dari objek. Ketika objeknya orang, maka akal itu akan menyesuaikan dengan kondisi orang. Bagaimana berbicara sopan, bagaimana menepati janji, bagaimana mengantarkan sesuatu. Ini kan ketika ketemu objeknya orang. Lah ketika objeknya nyata. Atau objeknya hewan, kucing saya belum diberi makan, atau ikan kita belum diberi makan. Ini kan ada objek. Tapi kalau sebagian besar waktunya di dalam game, maka otaknya itu masuk dalam imajinasi game. Sehingga dia sudah terbiasa otaknya itu di dalam karakter imajinasi. Nah, ini perlu ada penelitian ini.
Saya kira bukan kita nggak mampu untuk itu. Iya. Nggak tahu itu psikiater atau psikolog atau apa. Itu saya pikir ini menarik dan kita juga berharap, atau sudah ada, kita belum tahu, juga nggak tahu, temuan-temuan dari penelitian itu. Jadi otak ini harus dibiasakan untuk berpikir sehat dengan kondisi nyata, gitu ya. Yang lalu berikutnya, kaitannya dengan hati. Nah, kaitannya dengan hati ini kan pengendalian emosional, rasa sedih, rasa senang, rasa putus asa, itu kan berkait dengan kondisi nyata. Saya kecewa dengan teman saya kecewa dengan guru saya, ini kan peristiwa nyata. Tapi bagaimana kalau kecewa dengan alam imajinasi? Di dalam game itu sendiri, waduh, kalah lagi, waduh, saya harus mengejar ini, mengejar dalam imajinasi. Ini hatinya digunakan untuk perkara imajiner hatinya, sehingga tidak mendidik hati untuk menggunakan rasa insting. Misalkan, wah ini instingnya kalau saya nggak mengerjakan PR, insting saya dimarahi guru nih, insting saya. Ini kan nyata, ternyata gurunya betul-betul marah. Atau ibunya ketika kita disuruh tugas apa, wah ibu saya marah ini. Wah betul marah ini. Ketika dimarahi kita sedih. Ini kan kondisi nyata. Tapi ketika hati dan otaknya sudah terkendalikan oleh alam imajinasi, nah ini apa itu akibatnya? Saya katakan ini nggak ideal ini. Tapi tolong ini mungkin ada peneliti yang bisa fokus di sini ya. Iya, Pak. Selanjutnya ada efek-efek yang lain, Pak? Monggo. Oh iya. Ada satu lagi tadi ya yang belum sempat terbahas adalah mengenai penokohan. Jadi setiap orang itu kan memiliki figur, figur panutan atau figur sesuatu yang ditokohkan gitu ya. Nah, di dalam game itu sendiri tentu juga ada tokoh pemain player atau gamer ya. Yang kan atletnya juga. Atlet gamer itu yang dia sudah berhasil di dalam pertandingan, bahkan dia mungkin membawa hasil secara finansial, sehingga itu menjadi tokoh ketenaran. Dia akan mengikuti tata caranya, aturan mainnya, bagaimana bisa mencapai itu. Akhirnya dia secara nggak sengaja cita-citanya bisa saja diarahkan kepada penokohan itu. Apa cita-cita ini memang sudah disepakati dengan orang tuanya. Ini si anak dengan orang tua itu kan harus selaras cita-citanya apa. Dari sisi penokohan, apakah penokohan itu sudah disepakati atau belum? Apakah ini tokoh yang memang dikehendaki? Apa tidak ada tokoh lain misalkan? Nah, ada lagi penokohan dari sisi untuk kehidupan sehari-hari. Misalkan kalau dulu itu ada tokoh pewayangan, wah ada tokoh Werkudara, yaitu dengan gagahnya, dengan kesabarannya, tapi bisa menyelesaikan pekerjaan. Saya suka itu. Ini kan tokoh. Tapi setidaknya tokoh itu kan bisa dikenali oleh orang di luar, oleh orang tuanya, oleh bapak ibunya, kan gitu ya. Tapi kalau tokoh di game itu kan hanya dia yang tahu. Jadi nama-nama tokoh di game itu kan hanya dia yang tahu. Karakternya kayak apa, dia antagonis atau protagonis, keras atau tidak, atau jangan-jangan ada penokohan iblis. Karena ada nama itu yang, misalkan nama yang Lucifer, terus Azazil, itu apa? Anak kecil kan nggak paham. Atau jangan-jangan orang tuanya juga nggak paham. Ini kan harus hati-hati. Jadi ini sisi negatif dari sisi penokohan. Terus berikutnya tadi sempat ditanyakan oleh Cak El, yaitu mengenai kecanduan ya, mengenai adik. Kalau mengenai kecanduan ini sudah fakta, bahkan sampai terjadi korban sampai kematian, itu kan karena dia bermain game terlalu lama, dan itu saya yakin karena sudah setiap harinya sudah lama, akhirnya pada titik akhir sampai terjadi kematian. Nah, kecanduan sendiri kan jelas efek negatifnya adalah ketika tidak melakukan maka ada sesuatu yang kurang.
Iya. Sehingga apapun kepentingan yang lain akan dikalahkan dengan itu harus didulukan. Sehingga kecanduannya itu harus terpenuhi dulu. Sedangkan secara umum kita mengetahui setiap kecanduan maka pemenuhannya harus melebihi dosis kemarin. Kalau kemarin 1 jam maka harus 2 jam. Kemarin 2 jam harus 3 jam. Itu kan umum ya. Kecanduan itu pemenuhannya harus melebihi dari biasanya. Itu kan umum ya. Kecanduan apapun ya. Iya. Nah, itu dari efek itu jelas kecanduan dari sisi game. Bagaimana kalau orang itu kecanduan olahraga? Wah, kan sehat. Bagaimana keluar keringatnya dengan baik? Berarti kan sehat. Ada batasnya ketika dia sudah tidak Capek? mampu, capek itu. Istirahat ya. Iya. Tapi kalau game, yang capek apanya? Wah, kan terus saja ngantuk-ngantuk pun juga ditekad. Bagaimana nanti dengan kesehatan jantungnya atau kesehatan matanya? Iya. Ini sudah ada penelitian atau belum? Korban-korban efek mata dari sisi game ini melihat laptop atau layar kaca ini maksimal berapa jam, sudah ada penelitian atau belum? Nah, ini tolong kita sama-sama mencari ya. Iya. Tambah Nah. asik ini ya. Jadi menjelang berakhirnya dialog kita, selalu kita bertanya soal spiritual. Nah, monggo ini dari sudut pandang spiritual bagaimana ini Mbah Tarjo soal Ya. fenomena game online yang sudah merebak kemana-mana ini. Ya, baik. Ini mungkin bisa ada kaitannya, bisa juga tidak, tapi anggap aja ini fenomenal. Anggap aja kita semacam ya wawasan. Bahwa orang nanti ketika menjelang meninggal dunia, maka kalau orang Islam mengharapkan meninggal dengan husnul khotimah, meninggal dengan baik. Nah, ulama mengatakan di dalam Al-Quran bahwa hai orang-orang yang beriman, kembalilah kepadaku dengan damai dan ikhlas. Damai dan ikhlas. Nah, maka para ulama memberikan nasihat ketika menghadap pada Tuhan itu diakhiri dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Bisa jadi la ilaha illallah, bisa jadi Allah Allah, bisa jadi Allahu Akbar atau ya Allah ya Allah. Dan itu makanya ada namanya zikir, itu karena melatih untuk refleks. Nah, kebiasaan yang terus-menerus sehingga kecanduan yang diciptakan. Jadi kecanduan zikir, kecanduan yang diciptakan itu nanti diharapkan ada refleks baik. Orang itu kalau ada tekanan atau kaget, diklakson gitu, maka yang keluar ada refleks. Kalau yang dikatakan anjir gitu kira-kira apa refleksnya? Din gitu apa? Anjir kan gitu kan. Tapi kalau biasa Allah Allah apa refleksnya? Allah. Allah. Dan orang kalau mau meninggal tentu di situ ada kekagetan. Ada suasana-suasana yang sebelumnya belum pernah terbayang. Misalkan dia di situ muncul alam goib atau alam imajinasi. Bahkan tokoh kartun atau tokoh di game itu muncul. Tokoh Azazil muncul. Ini kan bisa kaget, ini nyata atau tidak. Tapi karena menjelang meninggal ini bingung, kaget. Ketika kaget yang keluar apa? Latah. Nah, latah inilah spontan ini yang harus dilatih. Bagaimana latah yang baik. Sehingga kecanduan yang baik adalah kecanduan yang mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ini termasuk ada cerita ketika seseorang itu pegawai linting rokok linting, maka dia ketika tua, ketika pikun, sudah pensiun dan pikun, yang dilakukan adalah tangannya begini. Ini refleks. Sehingga kalau dia biasa zikir, maka refleks ini sudah di luar kendali. Jadi dia ini. Atau juga kalau dia dari kecil sampai tua itu suka meludah nggak meludah tetap, maka dia refleksnya seperti itu, mulutnya seperti itu.
Nah, refleks ini coba nanti yang mungkin ada yang kecanduan rokok mungkin bisa cerita. Kalau nggak merokok ini tangannya kira-kira kayak apa gerakannya? Gerakannya bagaimana kira-kira? Ini logika ya. Saya bukan kok anti rokok atau bukan, saya juga kadang-kadang merokok ya. Meskipun bukan perokok, artinya ini logika kita coba kita gunakan sehingga secara spiritual maka kecanduan yang negatif itu sangat berbahaya. Tapi kecanduan yang positif, apalagi itu justru malah harus diciptakan supaya menciptakan refleks atau latah yang positif. Saya kira gitu saja. Oke, begitulah rekan-rekan perbincangan kita kali ini. Saya kira cukup jelas yang saya dapat dari Mbak Tarjo tentang catatan yang untuk saya pribadi terutama itu PR ya, pekerjaan rumah kita bersama, bahwa kita sebagai pemain game online ataupun PR bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang kecanduan game online dan para peneliti tentunya untuk mencarikan solusi-solusinya agar hal ini bisa kita jalani dengan tidak ada efek-efek yang negatif yang disebutkan oleh Mbak Tarjo tadi. Saya kira dari saya cukup. Kalau dari Mbak Tarjo Cukup. silakan jawab. Ya, terima kasih sudah Mbah Tarjo uraikan dengan gampang seluruhnya, sehingga nanti seperti biasa kita bisa mendapatkan hikmahnya dari apa yang tadi diuraikan, dan kita akan ketemu lagi di tema yang lain seperti biasa. Sampai jumpa.